satu suro. Saya ngelihat kamu tuh melakukan satu ritual ya? Iya, benar Mas. Itu ritual untuk pemasangan susuk kantil Nyi Blorong. Dilakukan pada malam satu suro, itu ritualnya, dan memakan bunga kantil. Jadi ritualnya setiap malam satu suro memakan bunga kantil itu? Malam satu suro itu pertama dipakaikan susuk kantil Nyi Blorong. Jadi setiap malam Jumatnya itu memakan bunga kantilnya. Dan efeknya langsung terasa? Iya, buat jadi kamu? terasa. Jadi terasa itu seperti Nyi Blorong itu datang, hadir. Ya itu yang saya lihat. Justru karakter kamu tuh sebenarnya kalau dari mukanya tidak terlihat kamu itu jahat. Tetapi orang yang di belakang kamu, dalam tanda kutip, orang-orang yang tak terlihat itu mempengaruhi pikiran kamu sehingga kamu menjadi aneh dan terkadang jadi antagonis. Itu yang saya lihat. Benar Mas Roy. Benar ya? Benar, sangat benar. Faye, kalau kamu lihat sendiri dan kamu rasain sosok yang datang itu seperti apa bentuknya? Wujudnya tuh bagaimana, Faye? Wujudnya itu wanita cantik setengah ular. Setengah ular, wanita cantik berparas seperti pengantin dan ular. Jadi setengah badan, tidak full berbentuk ular, tapi setengah badan. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi riasannya sangat cantik. Dan saya lihat Faye ya, kamu pernah coba-coba memanggil arwah nenek ya. Karena saya ngeliat di sini juga adanya, dalam mata batin saya adanya nenek-nenek gitu ya, menjaga diri kamu. Sebenarnya masih ada ikatan keluarga tampaknya di sini, Faye. Benar Mas Roy. Dia buyut saya, nenek saya. Saya cucu batin bisa dibilang. Cucu batin. Jadi kemanapun saya berada selalu didampingi. Nenek saya itu dia campuran, dia jawara di Pondok Gede, seperti itu. Jadi dia itu bisa dibilang orang pintar, pejabat pun ziarahnya ke makam beliau. Tapi dia tidak ingin diekspos makamnya tersebut. Roy, kalau dilihat Roy sendiri, nenek ini selalu mendampingi Faye kah? Selalu mendampingin Faye, tapi nenek ini sang nenek tuh nggak suka sama Faye karena dia pasang kebanyakan susuk. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat dalam mata batin saya. Si nenek ini tuh bener-bener marah. Iya benar Mas Roy. Nenek sangat marah. Maaf, saya sebutnya itu Kumpi. Kumpi. Iya, Kumpi itu sangat marah. Marah sekali karena bahasa itu, kenapa lo piara punya orang padahal keturunan sendiri lu masih ada, seperti itu. Dan saat ini apakah neneknya ini ada di sekitarnya Faye? Justru ada di sekitaran Faye, di antara kita semua di sini, dan dia mencoba untuk menjaga Faye di sini. Namun yang saya lihat juga ada berbenturan energi nih. Ada yang neneknya satu ingin menjaga, ada satu lagi bentuknya ular, setengah ular yang saya lihat ya. Dan yang Faye lihat juga setengah ular, bukan? Iya, benar Mas Roy. Sebenarnya tidak cuma ular, ada kelabang juga. Saya tuh curiga loh. Saya kalau ini terus-terusan ya dilakukan, saya melihat akan ada muncul kelabang keluar dari alat kamu loh, Faye. Ada pernah nggak muncul sesuatu yang muncul di dalam tubuh? Jadi bukan kelabang seperti ular kaki seribu, binatang kaki seribu. Dia keluar dari bukan dari tapi dari paha, berbentuk kiri kanan paha. Jadi dia keluar. Tapi entah dari mana itu keluarnya tidak berasa masuknya pun tidak berasa ada binatang masuk, seperti itu. Luka gitu. Nggak ada luka sama sekali, tiba-tiba keluar. Dan itu tepatnya ketika saya melepas gelang. Melepas gelangnya sudah dibuang. Oh, saat lepas gelang keluar kelabang itu? Iya, besok malamnya itu keluar kelabang dari bersampingan ke paha saya. Seperti itu. Kalau Roy sendiri ngelihatnya seperti apa? Muncul dari area paha juga, namun dipastikan ini
memang benda hewan gaib yang muncul seperti itu. Dan dia ini sebenarnya diteror juga sebagai seorang pelaku ya, Faye. Kamu tuh sebenarnya harusnya nyesel ya, udah sampai sejauh ini tuh menggunakan susuk seperti ini kan, jadinya hidupnya jadi nggak tenang ya. Iya, benar Mas. Rezekinya, saya ngelihat rezeki Faye juga jadi morat-marit gini gitu. Aku ngelihatnya jadi kacau. Iya, benar Mas Roy. Karena banyak negatifnya setelah memakai susuk kantil Nyi Blorong tersebut. Ada satu lagi yang ingin saya bongkar di Faye. Kamu sebenarnya ada 3 korban, betul? Benar Mas Roy. Yang menjadi korban kamu, Faye. Dalam artian bisa dipelorotin, bisa diambil faedahnya dari orang tersebut, kemudian keuangannya ataupun subsidi uang seperti itu ya, Faye. Iya benar, sangat benar Mas Roy. Ada 3 orang yang memang sangat membantu saya di saat memakai susuk kantil tersebut. Kemudian saya juga lihat di sini ya, saya ngelihat entah kenapa ya, Faye, mohon maaf saya mohon permisi sedikit. Saya lihat kamu taruh tangannya di meja. Nah, ini ada tulisan arwah ular, nafsu. Ada hubungannya dengan korban-korbannya tadi itu, Roy? Iya, jadi Faye punya gairah yang sangat tinggi sekali terhadap seorang pria. Seperti itu. Jadi ada saling kecocokan antara korban dengan Faye ketemu jadi satu seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan arwah ular ini juga yang mempengaruhi kondisi Faye. Jadi berubah-ubah seperti pengen ngorotin, pengen ini, pengen itu. Itu yang saya rasain sih, Faye. Iya, benar. Dari 3 orang tersebut yang saya porotin uangnya, memang salah satu ada yang meminta untuk berhubungan badan. Tetapi di situ saya mencoba untuk menahan aura nafsu saya yang besar kepada mereka bertiga tersebut. Karena saya berpikir uang. Ketika saya berhubungan badan dengan mereka bertiga, saya gagal. Saya merasa saya gagal. Seperti itu, Mas Roy. Jadi